Kerajaan Pajajaran Sunda adalah kerajaan yang berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor dan berdiri antara abad ke-7 hingga 16. Wilayahnya mencakup Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan ini tidak pernah menguasai bagian selatan Sumatera. Nama Pajajaran berasal dari ibu kota kerajaan, sesuai kebiasaan penamaan di Asia Tenggara. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan pada abad 14 memiliki pelabuhan utama di Sunda Kalapa serta Banten Girang. Kerajaan Pajajaran Sunda adalah kerajaan yang berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor dan berdiri antara abad ke-7 hingga 16. Wilayahnya mencakup Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan ini tidak pernah menguasai bagian selatan Sumatera. Menurut Carita Parahyangan, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 M. Sebelumnya, Sunda adalah bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Raja terakhir Tarumanagara, Sri Maharaja Linggawarman memerintah 666 sampai 669 AM. Memiliki dua putri. Putri sulungnya, Dewi Manasih, menikah dengan Tarusbawa yang kemudian menjadi penguasa Sunda. Sementara itu, putri bungsunya, Soba Kancana, menikah dengan Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman wafat, kekuasaan Tarumanagara jatuh ke menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan Galuh yang sebelumnya bagian dari Tarumanagara memisahkan diri di bawah Huretikandayun. Pada tahun 612 sampai 702 M, Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Tarumanagara. Tarusbawa tetap ingin melanjutkan kejayaan Tarumanagara dan memindahkan pusat kekuasaan ke Sunda Bogor. Sunda dan Galuh menjadi dua kerajaan yang berbatasan, dipisahkan oleh Sungai Citarum. Pada masa pemerintahan Sana, Raja ketiga Galuh, terjadi kudeta oleh saudaranya, Purbasora. Sana meminta bantuan sahabatnya, Tarusbawa. Atas bantuan Tarusbawa, Sanjaya anak Sana berhasil merebut kembali tahta Galuh. Hubungan ini diperkuat dengan pernikahan Sanjaya dan putri Tarusbawa. Setelah Tarusbawa wafat, Sanjaya menguasai Sunda dan Galuh, tetapi kemudian menyerahkannya kepada putranya sebelum kembali ke Mataram. Prasasti Sanghyang Tapak 1030 M ditemukan di Cibadak, Sukabumi, menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kawi. Prasasti ini menyebut Maharaja Sri Jayabupati, raja yang memerintah di Prahajian Sunda, nama lain dari Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Prasasti ini juga menunjukkan adanya pemujaan terhadap tapak kaki dan mencerminkan bahwa Raja Jayabupati menganut agama tertentu. Selain Sri Jayabupati sebagai pendiri, ada 6 pemimpin lain yang pernah memerintah di Kerajaan Pajajaran. Pertama, Raja Sri Baduga Majaraja 1482 sampai 1521 dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Ia memerintah di Pakuan selama periode ini. Pemerintahannya ditandai dengan masa keemasan, di mana banyak pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, Raja Surawisesa 1521 sampai 1535. Selama masa pemerintahannya, tidak terdapat pencapaian yang signifikan, meskipun tidak terjadi penurunan prestasi juga. Ketiga, Ratu Dewata 1535 sampai 1543, selama 8 tahun pemerintahan, terjadi banyak kekacauan yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam kepemimpinan yang mengakibatkan pengunduran dirinya dari jabatan. Keempat, Ratu Sakti 1543 sampai 1551, seperti para pemimpin sebelumnya, Ratu Sakti hanya menjabat selama 8 tahun. Selama masa pemerintahannya, tidak ada perkembangan signifikan, dan dia kurang disukai oleh rakyat karena kecenderungannya untuk boros. Kelima, Ratu Nilakendra 1551 sampai 1557, kemunduran awal Kerajaan Pajajaran dimulai selama pemerintahannya. Saat terjadi serangan oleh Hasanuddin dari Kerajaan Banten, Ratu Nilakendra melarikan diri dan melepaskan jabatannya. Terakhir, Raga Mulia 1567 sampai 1579, tidak berbeda jauh dengan kepemimpinan sebelumnya.
Raga Mulia juga tidak kompeten dan menyebabkan banyak kemunduran selama masa pemerintahannya selama 12 tahun di Pandeglang. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Pajajaran meninggalkan banyak catatan sejarah, di antaranya bukan akhir yang menyedihkan, tapi perpisahan yang mengajarkan. Semoga kita selalu mengingat apa yang telah dibahas hari ini dan menjadikannya bagian dari perjalanan hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.